Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada. Sore hari ini kita masih punya kesempatan untuk kembali menyembah Tuhan bersama-sama, serta kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang baik apapun keadaan kita. Fokus kita hari ini kembali kita mau fokus kepada kebenaran firman Tuhan, bukan keadaan, bukan perasaan kita, tapi sebaliknya kita mau mensinkronkan perasaan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Kami mengucap syukur karena pada sore hari ini kami boleh punya kesempatan untuk menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, dan kami sadar bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku.
terbaik di dalam hidupku. Kau tahu yang terbaik di hidupku, terbaik di hidupku. Saudara, pada sore hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu konsep di dalam firman Tuhan, di mana firman Tuhan berbicara tentang hand of God atau tangan Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita memerlukan tangan Tuhan yang kuat, yang menopang kita, yang menolong kita, yang memberikan kuasanya atas hidup kita. Nah, hari ini kita akan mulai membaca dari 1 Petrus pasal yang ke-5 di ayat yang ke-6. Dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara, tangan Tuhan itu kuat, saudara. Ini adalah tangan yang melepaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Tangan yang menopang Petrus yang hampir tenggelam. Tangan yang menopang saudara dalam keadaan yang sulit seperti ini. Tetapi Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 berbicara tentang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan supaya kamu akan ditinggikan pada waktunya. Di ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, ayat ini adalah ayat yang sering saya baca, sering saya bagikan, ya. Tetapi pada waktu saya kembali merenungkan ayat-ayat ini, saya disadarkan oleh satu perkara yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Pada waktu saya melihat kepada terjemahan asli, antara ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, itu sesungguhnya bukan titik, tetapi merupakan satu kesatuan. Ayat 6 berbicara tentang rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ayat 7 bicara tentang menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan karena Dia memelihara engkau. Nah saudara, apa hubungannya merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyerahkan kekhawatiranmu? Saudara, saya merenungkan bahwa sesungguhnya kita khawatir karena kita merasa kita in control. Kita yang harus mengatur segalanya. Pada waktu kita tidak lagi bisa mengatur keadaan di sekeliling kita, maka kita menjadi khawatir. Nah saudara, kekhawatiran dimulai dari sikap di mana kita merasa kita mampu dan kemudian kita harus mengaturnya. Dan akhirnya sewaktu kita tidak sanggup lagi, maka kita menjadi khawatir. Jadi saudara, awal dari menyerahkan kekhawatiran bukan kekhawatiran itu sendiri. Awalnya adalah merendahkan diri. Saya merenungkan bahwa sesungguhnya dalam hidup kita, kita tidak bisa menyerahkan kekhawatiran kita tanpa kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita mau menyerahkan segala perkara yang menjadi kekhawatiran kita, itu dimulai dengan kesadaran bahwa kita bukan pribadi yang mengontrol keadaan. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dengan kata lain kita sadar, Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan, aku tidak kuat. Tuhan, aku perlu pertolongan Engkau. Dan pada waktu kita sungguh-sungguh sadar dan merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka kita sanggup untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Karena Dia memelihara kita. Firman Tuhan mengatakan, Ia yang memelihara kamu. Kita menyerahkan kekhawatiran dengan sikat hati, di mana kita tunduk dan mengatakan, Tuhan, Engkau yang in control of the situation. Dan di ayat yang ke-8 saudara,
Dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, singa yang mengaum itu bukan sesuatu yang nyaman untuk didengar. Ya, saudara, auman singa itu menakutkan, saudara. Binatang-binatang yang ada di hutan itu takut kalau dengar aumannya singa. Dan dikatakan lawanmu si iblis berjalan seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nasihat yang diberikan oleh 1 Petrus 5 ini kepada kita orang percaya berbicara bahwa iblis sampai hari ini berjalan keliling, saudara. Sama seperti singa yang mengaum. Mengapa dia mengaum? Karena dia mau memangsa yang bisa dimangsa. Yang pertama, tidak semua orang percaya bisa dimangsa. Yang kedua, bukan karena saudara orang percaya, iblis tidak mengaum terhadap saudara. Dia tetap mengaum, saudara. Dan kunci kemenangan kita bukan kita memulai dengan melawan iblis, tetapi merendahkan diri. Kuncinya bukan menjadi lebih hebat, tapi kuncinya adalah lebih mengenal Tuhan yang dahsyat. Jadi kunci kemenangan kita dimulai dengan kerendahan hati yang membuat kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita dan kemudian baru kita melawan si iblis. Dan dia dikalahkan bukan karena kita berpengalaman. Bukan karena kita sudah pernah mengalahkan 10 singa yang mengaum. Tetapi karena sikap kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Di ayat 9 dikatakan lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, artinya saudara, iblis mengaum lewat penderitaan. Iblis mengaum lewat kesesakan. Itu sebagai alat yang iblis pakai untuk mengaumkan sesuatu yang membuat saudara gentar. Hari-hari ini dia tetap melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita orang percaya. Tetapi firman Tuhan mengatakan lawan dia dengan iman yang teguh. Saudara dan saya beriman bukan kepada pengalaman. Beriman bukan kepada doktrin, tapi beriman kepada pribadi yang memiliki tangan yang kuat. Yang saudara tahu, dia jauh lebih perkasa dari iblis yang mengaum. Dia jauh lebih perkasa dari singa yang berusaha membuat saudara takut, yang memangsa saudara. Dan saudara tahu, saudara tidak sendirian. Saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saya sempat berbicara dengan seseorang yang merasa di dalam pergumulannya dalam situasi pandemi ini, dia sendirian. Iblis mau dia berpikir seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kita perlu sadar, sebab kamu tahu saudara, bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan di ayat yang ke-10 dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia. Allah sumber segala kasih karunia. Allah sumber segala kekuatan yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara, ini adalah kunci membawa setiap pergumulan kita di masa-masa yang sulit. Dimulai dengan merendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sehingga kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Dia. Dan dengan itu, maka kita bisa berjaga-jaga melawan iblis. Dan kita lawan dengan iman yang teguh. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dan Tuhan adalah sumber segala kasih karunia. Tuhan sumber segala pertolongan, saudara. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dan dia akan memperlengkapi saudara. Dia akan meneguhkan saudara. Dia akan menguatkan saudara. Mengokohkan saudara. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara, kadang kita berpikir penderitaan kita enggak seketika. Tetapi Tuhan mengatakan
ada batas waktunya. Ada batas di mana Tuhan tahu kekuatan saudara. Dia tahu saudara lemah, tapi saudara perlu tahu bahwa saudara punya Allah yang kuat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami merendahkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat, yang sanggup untuk menolong kami, menopang kami, meneguhkan kami. Tuhan, pada waktu kami merendahkan diri dan sungguh-sungguh sadar, ini bukan tentang kami, ini bukan tentang kontrol, kami memang tidak bisa mengontrol keadaan apa-apa. Tapi pada waktu kami sadar bahwa God, you are in control, maka kami bisa menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu. Dan kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan, bahkan lewat penderitaan kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang hari ini dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau adalah Allah penyembuh mereka. Pada waktu mereka dalam keadaan lonely, kesepian, Tuhan, Engkau menjadi penghibur pribadi yang hangat, yang menjadi sahabat buat mereka. Pada waktu mereka merasa terjepit secara finansial, Tuhan, Engkau adalah provider, Engkau adalah Allah yang memelihara buat setiap anak-anak-Mu. Kiranya berkat penyertaan-Mu begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.